Halo guys, selamat datang di channel Hondi Candang. Hari ini aku akan membawakan kalian sebuah cerita horor yang sangat bagus dan menarik, berjudul Buku Terkutuk, Jejak dari Misterius. Ini adalah hasil dari imajinasi saya sendiri, bukan dari kisah nyata. Jadi kalian nonton bisa sambil santai lah. Mungkin bisa sambil rebahan, makan, ngemil, atau apapun itu. Pokoknya kalian dalam keadaan santai bisa juga nonton ini. Jadi jangan lupa kalian like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang pencinta horor juga sama seperti saya. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Di sebuah perpustakaan tua di tengah kota, seorang mahasiswa bernama Arya menemukan sebuah buku antik tersembunyi di antara rak-rak berdebu. Tertarik dengan sampulnya yang misterius, Arya membuka buku itu dan menemukan catatan tangan yang menuliskan kutukan kuno. Setelah membacanya, Arya mulai mengalami kejadian aneh, suara bisikan malam hari, bayangan yang bergerak sendiri, dan kunjungan dari sosok gelap yang tampak keluar dari halaman buku. Rasa takut semakin mengganggu saat Arya menyadari bahwa kutukan dalam buku itu tidak hanya sekadar cerita, tetapi sesuatu yang sangat nyata. Ketika Arya mencoba menutup buku dan mengembalikannya, dia menemukan bahwa halaman-halaman buku mulai menulis dengan sendirinya, mencatat nama-nama orang yang akan menjadi korban berikutnya. Dalam usaha putus asa untuk mengakhiri kutukan, Arya harus mengungkap misteri di balik buku tersebut sebelum namanya sendiri tertulis di dalamnya. Setelah beberapa malam terjaga karena teror dari buku terkutuk, Arya memutuskan untuk menyelidiki asal-usul buku tersebut dengan bantuan pustakawan tua, Bu Anita. Arya menemukan bahwa buku itu berasal dari abad ke-19, ditulis oleh seorang penyihir terbuang bernama Eliza Ravenwood. Yang dikenal dengan kekuatan hitamnya, Bu Anita menceritakan bahwa Eliza dikutuk oleh masyarakat pada zamannya dan dipenjara dalam buku sebagai bentuk hukuman abadi. Setiap kali seseorang membaca buku itu, roh Eliza bisa membebaskan diri dan meneruskan kutukan kepada orang tersebut. Arya menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan adalah dengan mengembalikan buku ke tempat asalnya, sebuah tempat rahasia di dasar perpustakaan yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Namun, saat dia berusaha untuk melakukan hal itu, dia dikejar oleh bayangan Eliza yang semakin kuat dan menuntut balas dendam. Dengan setiap langkah menuju tempat yang aman, Arya merasakan bahwa waktu semakin menipis. Dia harus menghadapi ketakutan terbesarnya dan menemukan keberanian untuk mengakhiri kutukan sebelum dia menjadi bagian dari buku tersebut selamanya. Arya dan Bu Anita bergegas menuju ruang rahasia di dasar perpustakaan. Mereka harus melewati lorong gelap dan berdebu yang jarang dilalui, di mana suasana terasa semakin mencekam. Selama perjalanan, suara bisikan dari buku semakin keras, seolah-olah Eliza Ravenwood berusaha menghalangi mereka. Saat mereka akhirnya sampai di pintu besi yang mengarah ke ruang rahasia, Arya menemukan bahwa kunci yang diperlukan hilang. Eliza muncul dalam wujud bayangan yang menakutkan, mengguncang pintu dengan kekuatan supernatural dan menciptakan ilusi yang menyesatkan mereka. Dalam keadaan putus asa, Arya teringat akan catatan di dalam buku yang pernah ia baca. Ada sebuah petunjuk tersembunyi tentang cara membuka pintu dengan cara membacakan mantra tertentu dari halaman yang hilang. Dengan bantuan Bu Anita, Arya berusaha untuk mengingat dan membacakan mantra tersebut. Di tengah-tengah kegelapan, pintu akhirnya terbuka, mengungkapkan sebuah ruang berisi altar kuno dan beberapa benda ritual yang berkaitan dengan Eliza. Arya dan Bu Anita meletakkan buku tersebut di altar, mengikutinya dengan ritual yang tertulis di catatan akhir buku. Prosesnya melibatkan pembakaran halaman tertentu dengan api yang dihasilkan dari lilin khusus. Saat api membakar buku, suara teriakan dan jeritan dari roh Eliza memenuhi udara. Bayangan gelap Eliza menghilang dengan kekuatan yang mengejutkan. Arya dan Bu Anita bisa merasakan ketenangan menyelimuti perpustakaan setelah kutukan itu akhirnya terputus. Setelah semuanya selesai, Arya dan Bu Anita meninggalkan ruang rahasia dengan perasaan lega. Buku terkutuk kini hancur dan kutukan Eliza Ravenwood berakhir. Namun, Arya tahu bahwa dia akan selalu ingat malam yang mengerikan itu dan pelajaran penting tentang kekuatan gelap yang sebaiknya tidak pernah dirusak. Beberapa minggu setelah mengakhiri kutukan Eliza Ravenwood,
Arya merasa hidupnya mulai kembali normal, namun dia mulai merasakan keanehan. Buku-buku di perpustakaan seringkali bergerak sendiri, dan bisikan halus masih sering terdengar di malam hari. Dia bertanya-tanya apakah kutukan benar-benar telah berakhir. Suatu malam, Arya menerima sebuah paket misterius tanpa pengirim. Di dalamnya terdapat sebuah buku baru. Sangat mirip dengan buku terkutuk yang telah dihancurkan. Ketika dia membuka buku itu, Arya menemukan bahwa halaman-halamannya kosong, kecuali untuk sebuah pesan yang tertulis di sampulnya. Kutukan tidak pernah mati. Ia hanya menunggu untuk bangkit kembali. Takut dan bingung, Arya berusaha mencari tahu lebih lanjut. Dia menemukan bahwa ada tradisi kuno yang mengatakan bahwa jika kutukan dihilangkan dari satu benda, ia akan mencari tempat baru untuk bersembunyi. Arya sadar bahwa kutukan mungkin telah pindah ke buku baru ini. Dia kembali ke Bu Anita, yang sekarang tampak lebih cemas. Mereka menemukan bahwa buku baru ini adalah rekaman dari setiap kutukan yang pernah ada, menandakan bahwa Eliza bukan satu-satunya penyihir dengan kekuatan gelap. Setiap kutukan harus diperangi dan dihancurkan satu persatu untuk memutuskan siklus ini. Arya dan Bu Anita memutuskan untuk mencari buku-buku terkutuk lainnya dan mengakhiri kutukan yang ada. Mereka memulai perjalanan baru yang penuh bahaya dan misteri, bertekad untuk menutup bab-bab gelap dari masa lalu dan memastikan bahwa tidak ada kekuatan gelap yang akan mengancam masa depan mereka lagi. Namun, mereka menyadari bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai dan bahwa di balik setiap halaman kosong ada ancaman yang siap bangkit kembali. Arya dan Bu Anita melanjutkan pencarian mereka dengan tekad baru, memeriksa arsip lama dan berkeliling ke perpustakaan serta tempat-tempat bersejarah yang dikenal menyimpan barang-barang kuno. Mereka menemukan bahwa banyak kutukan kuno masih tersembunyi dalam berbagai bentuk buku dan manuskrip. Suatu hari, mereka tiba di sebuah perpustakaan yang terlupakan di sebuah desa kecil. Ruangannya penuh dengan debu dan barang-barang antik, dan di antara rak-rak tua, mereka menemukan sebuah buku yang tampaknya sangat tua dan memancarkan aura misterius. Buku itu terlihat tidak seperti yang lain, dengan sampul yang terbuat dari kulit dan dilengkapi dengan simbol-simbol yang dikenal dari kekuatan gelap. Ketika Arya membuka buku itu, dia menemukan bahwa buku tersebut mengandung kutukan yang jauh lebih kuat daripada yang mereka temui sebelumnya. Buku itu penuh dengan catatan tentang berbagai kutukan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dan bagaimana cara melepaskannya. Namun, setiap halaman yang dibuka sepertinya membawa bahaya baru, dengan kekuatan gelap yang semakin kuat mengancam mereka. Seiring waktu, Arya mulai merasa bahwa kutukan ini telah mempengaruhi pikirannya. Dia mulai melihat halusinasi dan merasa tertekan oleh kekuatan gelap yang terlepas dari buku tersebut. Bu Anita menyadari hal ini dan berusaha untuk menjaga Arya tetap fokus. Dalam keadaan yang semakin genting, mereka menemukan ritual kuno yang bisa menetralkan kekuatan gelap. Tetapi ritual tersebut memerlukan korban dari seorang yang memiliki jiwa murni untuk mengimbangi kekuatan kutukan. Arya mengetahui bahwa dia mungkin harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya untuk menyelamatkan banyak orang dari ancaman ini. Dalam momen akhir, Arya menghadapi pilihan yang berat, melanjutkan pencarian untuk menghentikan kutukan sepenuhnya. Bahkan jika itu berarti kehilangan sesuatu yang berharga, atau membiarkan kekuatan gelap terus mengancam dunia. Dengan tekad dan keberanian, Arya memutuskan untuk menyelesaikan ritual tersebut. Bahkan jika itu berarti harus mengorbankan bagian dari dirinya sendiri. Ketika ritual selesai, buku terkutuk hancur dan kekuatan gelap mulai mereda. Namun, Arya dan Bu Anita tahu bahwa meskipun mereka telah mengatasi banyak ancaman, masih banyak kutukan dan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Mereka melanjutkan perjuangan mereka, siap untuk menghadapi apapun yang mungkin muncul dari kegelapan. Setelah ritual yang mengakhiri kutukan dalam buku terkutuk, Arya dan Bu Anita merasa lega, namun lelah. Mereka kembali ke kota, hanya untuk menemukan bahwa dampak dari kutukan telah menyebar lebih jauh daripada yang mereka kira. Banyak orang mulai mengalami gangguan paranormal dan fenomena aneh, tanda bahwa kutukan mungkin belum sepenuhnya terhapus. Untuk mencari jawaban, Arya dan Bu Anita melakukan perjalanan ke sebuah kuil kuno yang terletak
terletak di pegunungan terpencil. Kuil tersebut dikenal sebagai pusat kekuatan magis dan diyakini menyimpan pengetahuan tentang kutukan dan cara mengatasinya. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang pendeta tua yang dikenal sebagai penjaga rahasia kuno. Pendeta tersebut memberitahu mereka bahwa kutukan tidak hanya dipindahkan ke buku baru, tetapi juga terpecah menjadi beberapa bagian yang tersebar di berbagai tempat. Setiap bagian memiliki kekuatan yang berbeda dan harus diatasi satu persatu untuk menghentikan efek kutukan secara keseluruhan. Pendeta tersebut juga mengungkapkan bahwa kekuatan gelap yang mereka hadapi adalah bagian dari entitas yang lebih besar yang berusaha untuk kembali ke dunia fisik. Dengan pengetahuan baru ini, Arya dan Bu Anita memulai pencarian untuk mengumpulkan bagian-bagian kutukan. Mereka mengunjungi tempat-tempat mistis dan mengatasi berbagai rintangan serta makhluk gelap yang dikirim untuk menghentikan mereka. Setiap bagian kutukan yang mereka temukan mengungkapkan lebih banyak tentang sejarah kekuatan gelap dan motif di balik kutukan tersebut. Di tengah pencarian mereka, Arya mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Kutukan yang dulu terhapus mulai mempengaruhi pikirannya kembali, membuatnya merasa semakin terhubung dengan kekuatan gelap. Bu Anita menyadari bahaya ini dan mencari cara untuk menjaga Arya tetap aman dan fokus pada misinya. Akhirnya, Arya dan Bu Anita menemukan semua bagian kutukan dan mempersiapkan ritual terakhir untuk menyegel kekuatan gelap secara permanen. Ritual ini membutuhkan kerjasama yang sangat erat dan keberanian, serta pemahaman mendalam tentang kekuatan gelap yang mereka hadapi. Dalam upaya terakhir mereka, Arya dan Bu Anita menghadapi entitas gelap yang telah memanipulasi mereka. Sepanjang perjalanan, pertarungan epik terjadi di kuil kuno, dan mereka harus memanfaatkan semua pengetahuan dan keberanian mereka untuk mengatasi entitas tersebut dan menyegel kutukan selamanya. Ketika pertarungan berakhir dan entitas gelap akhirnya tertekan, Arya dan Bu Anita merasakan kedamaian yang lama hilang. Namun, mereka tahu bahwa dunia tetap penuh dengan misteri dan bahaya yang tak terduga. Mereka berjanji untuk terus melindungi dunia dari ancaman supernatural, siap untuk menghadapi petualangan dan tantangan berikutnya yang menanti mereka. Dengan kutukan akhirnya disegel, Arya dan Bu Anita kembali ke kota, tetapi kedamaian mereka tidak bertahan lama. Mereka menemukan bahwa beberapa orang yang telah terpengaruh oleh kekuatan gelap mengalami gangguan emosional dan fisik yang serius. Ada laporan tentang penampilan roh-roh yang tidak bisa dijelaskan dan peningkatan aktivitas paranormal di berbagai tempat. Mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengunjungi berbagai lokasi yang dilaporkan mengalami fenomena aneh. Salah satu lokasi yang mereka kunjungi adalah sebuah rumah sakit tua yang telah lama ditutup, yang sering menjadi pusat aktivitas supernatural. Para pasien yang dirawat di sana sebelumnya dilaporkan mengalami pengalaman aneh. Sebelum rumah sakit itu ditutup, di dalam rumah sakit yang terbengkalai, mereka menemukan catatan lama tentang eksperimen okultisme yang dilakukan oleh para ilmuwan pada masa lalu. Eksperimen tersebut tampaknya bertujuan untuk mengakses dunia roh dan menggabungkan kekuatan gelap dengan sains, menciptakan entitas yang lebih kuat dan berbahaya. Bukti-bukti tersebut mengungkapkan bahwa rumah sakit mungkin menjadi tempat munculnya kekuatan gelap yang mereka hadapi. Arya dan Bu Anita menyelidiki lebih dalam dan menemukan bahwa entitas gelap yang mereka lawan sebelumnya mungkin tidak sepenuhnya terhapus. Sebagian dari kekuatan tersebut mungkin masih terikat pada eksperimen yang dilakukan di rumah sakit, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Ketika mereka menggali lebih dalam, mereka mulai mengalami kejadian-kejadian yang semakin menakutkan, suara-suara aneh, bayangan yang bergerak sendiri, dan makhluk gelap yang tampak muncul dari kegelapan mengancam mereka. Arya mulai merasa bahwa dia kembali dikuasai oleh pengaruh kekuatan gelap. Semakin sulit untuk membedakan antara realitas dan ilusi dalam perjuangan mereka untuk menyelesaikan masalah. Mereka bertemu dengan seorang ahli okultisme bernama Dr. Rina yang mengetahui lebih banyak tentang eksperimen yang dilakukan di rumah sakit. Dr. Rina membantu mereka memahami bahwa mereka harus mengatasi setiap bagian dari entitas gelap yang masih ada dengan menggunakan ritual kuno yang melibatkan pengorbanan energi spiritual. Saat mereka melakukan ritual untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan gelap di rumah sakit, Arya dan Bu Anita harus menghadapi tantangan terbesar mereka. Mereka berhadapan
langsung dengan entitas yang terikat pada rumah sakit yang tampaknya telah berkembang dan menjadi semakin kuat. Dengan bantuan Dr. Rina, mereka menyelesaikan ritual tersebut, tetapi tidak tanpa harga. Arya harus menghadapi ketakutan terbesarnya dan mengorbankan bagian dari dirinya untuk memastikan entitas gelap benar-benar terhapus. Setelah ritual selesai, rumah sakit tampak tenang dan aktivitas paranormal mulai mereda. Arya dan Bu Anita kembali ke kehidupan mereka dengan rasa kemenangan yang pahit, meskipun mereka telah berhasil mengatasi ancaman yang mengancam dunia. Mereka menyadari bahwa banyak misteri supernatural masih ada di luar sana. Mereka berkomitmen untuk terus mempelajari dan melindungi dunia dari kekuatan gelap yang mungkin muncul kembali di masa depan. Siap untuk menghadapi petualangan baru yang menanti mereka. Setelah berhasil mengatasi entitas gelap di rumah sakit tua, Arya dan Bu Anita merasakan kelegaan sementara. Namun, mereka segera menyadari bahwa ancaman baru mungkin sedang mendekat. Berita tentang kejadian paranormal di berbagai tempat terus menyebar, dan banyak yang menghubungkannya dengan eksperimentasi gelap yang mereka temukan di rumah sakit. Dalam upaya untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi ancaman yang lebih besar, Arya dan Bu Anita mengunjungi perpustakaan okultisme langka di sebuah kota tua yang dikenal memiliki banyak pengetahuan tersembunyi tentang kekuatan gelap. Mereka berharap menemukan informasi yang dapat membantu mereka melawan ancaman yang mungkin muncul. Di perpustakaan tersebut, mereka menemukan sebuah naskah kuno yang ditulis oleh seorang penyihir terkenal dari abad pertengahan. Naskah itu mengisahkan tentang sebuah artefak kuat yang dikenal sebagai cermin kegelapan, yang konon mampu membuka portal ke dimensi lain dan membangkitkan kekuatan gelap dari luar batas waktu dan ruang. Maria dan Bu Anita menyadari bahwa artefak ini mungkin menjadi kunci untuk mengatasi ancaman yang sedang mereka hadapi. Mereka mulai menyelidiki lebih dalam, dan petunjuk mereka mengarah pada sebuah kuil kuno yang terletak di puncak gunung terpencil. Kuil ini dikenal sebagai tempat di mana banyak kekuatan gelap pernah dipuja dan disembah. Dalam perjalanan ke kuil, mereka menghadapi berbagai rintangan supernatural, termasuk makhluk-makhluk yang tampaknya dikirim untuk menghentikan mereka. Mereka harus menggunakan semua keterampilan dan pengetahuan yang mereka miliki untuk bertahan hidup dan melanjutkan pencarian mereka. Saat mereka akhirnya tiba di kuil, mereka menemukan bahwa artefak cermin kegelapan sudah ada di sana, terletak di altar utama. Namun, mereka juga menemukan bahwa artefak tersebut dijaga oleh makhluk gelap yang sangat kuat dan berbahaya. Makhluk ini mengklaim bahwa artefak adalah bagian dari rencana untuk mengembalikan kekuatan gelap ke dunia nyata dan menaklukkan semua yang ada dalam pertempuran yang sengit. Arya dan Bu Anita harus melawan makhluk tersebut dan mencegahnya untuk menggunakan artefak itu dengan bantuan dari pengetahuan yang diperoleh dari naskah kuno dan keberanian mereka. Mereka akhirnya berhasil merebut cermin kegelapan dan menghancurkannya dengan artefak yang hancur. Portal ke dimensi gelap ditutup dan kekuatan gelap yang mengancam dunia berhasil dipatahkan. Namun, mereka menyadari bahwa meskipun ancaman terbesar telah diatasi, dunia tetap penuh dengan misteri dan bahaya yang belum terpecahkan. Arya dan Bu Anita kembali ke kota dengan tekad baru untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Mereka berkomitmen untuk menjaga dunia dari ancaman supernatural dan memastikan bahwa kekuatan gelap tidak akan pernah dapat mengancam keseimbangan dunia lagi. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai dan mereka siap untuk menghadapi tantangan berikutnya yang mungkin muncul. Setelah menghancurkan cermin kegelapan dan menutup portal ke dimensi gelap, Arya dan Bu Anita kembali ke kota dengan rasa puas, namun waspada. Mereka tahu bahwa meskipun ancaman besar telah berlalu, dunia tetap penuh dengan ancaman yang tidak terduga. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Arya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Mimpi buruk yang penuh dengan bayangan dan suara bisikan gelap mulai mengganggu tidurnya. Dia juga mulai mengalami kehilangan waktu dan menemukan benda-benda kecil yang tidak dia ingat pernah menyentuhnya. Dalam keadaan khawatir, Arya kembali mencari bantuan Bu Anita. Mereka bersama-sama memeriksa catatan lama dan buku-buku kuno yang mereka miliki.
Mereka menemukan bahwa ada indikasi adanya residual energi dari artefak yang telah dihancurkan, yang tampaknya telah mempengaruhi Arya secara pribadi. Bu Anita menjelaskan bahwa energi gelap dari artefak mungkin telah menciptakan semacam jejak atau bekas yang sulit dihapus. Energi ini bisa menyebar dan mempengaruhi individu dengan cara yang tidak terduga, seringkali menyebabkan gangguan pada jiwa dan pikiran. Untuk menyelesaikan masalah ini, mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang ahli energi spiritual bernama Lian, yang dikenal karena kemampuannya dalam menangani energi gelap dan residual. Lian menyarankan agar mereka melakukan meditasi dan ritual pembersihan untuk membersihkan sisa-sisa energi gelap dari tubuh dan pikiran Arya. Selama ritual, Arya mengalami pengalaman mendalam di luar batas kesadaran. Dia bertemu dengan sosok misterius yang tampaknya merupakan representasi dari energi gelap yang tersisa. Sosok ini berbicara dengan Arya, mengklaim bahwa energi gelap tersebut telah menyatu dengan jiwa Arya dan tidak bisa dihapus sepenuhnya tanpa harga tertentu. Dalam pengalaman tersebut, Arya harus menghadapi dan memahami ketakutan terbesarnya. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya menghadapi ancaman luar, tetapi juga harus mengatasi kegelapan di dalam dirinya sendiri dengan bantuan Lian dan Bu Anita. Arya berhasil menjalani proses penyembuhan yang mendalam dan mengatasi ketakutannya. Setelah ritual selesai, Arya merasa lebih ringan dan bebas dari gangguan yang telah mengganggu hidupnya. Namun, dia menyadari bahwa pengalaman ini adalah pengingat bahwa perjuangan melawan kekuatan gelap tidak pernah benar-benar berakhir. Kekuatan gelap selalu mencari celah untuk kembali dan menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia supernatural adalah tugas yang terus-menerus. Arya dan Bu Anita memutuskan untuk terus memperdalam pengetahuan mereka tentang kekuatan gelap dan energi spiritual. Mereka berkomitmen untuk melindungi dunia dari ancaman yang mungkin muncul dan membantu mereka yang terpengaruh oleh kekuatan gelap. Mereka tahu bahwa meskipun mereka mungkin tidak bisa menghilangkan semua ancaman, mereka dapat terus berjuang untuk menjaga dunia tetap aman dari kegelapan yang mengancam. Setelah proses penyembuhan dan pemulihan dari pengaruh energi gelap, Arya dan Bu Anita merasa lebih siap untuk melanjutkan tugas mereka. Mereka memutuskan untuk menyusun sebuah panduan tentang pengetahuan yang telah mereka kumpulkan selama ini untuk membantu menghadapi ancaman supernatural di masa depan. Panduan ini akan menjadi referensi bagi mereka yang mungkin mengalami kejadian serupa dan perlu bimbingan. Selama penyusunan panduan, mereka mendapatkan informasi mengenai organisasi rahasia yang dikenal sebagai Coven Eternal, sebuah kelompok yang terlibat dalam penelitian dan praktik okultisme yang sangat berbahaya. Organisasi ini tampaknya memiliki tujuan untuk mengumpulkan dan menggunakan kekuatan gelap yang tersebar di berbagai belahan dunia untuk kepentingan mereka sendiri. Arya dan Bu Anita memutuskan untuk menyelidiki Coven Eternal dan menghentikan kegiatan mereka sebelum ancaman besar muncul kembali. Mereka memulai pencarian mereka dengan mencari petunjuk tentang lokasi dan aktivitas organisasi ini. Mereka menemukan bahwa Coven Eternal beroperasi dari sebuah benteng kuno yang tersembunyi di dalam hutan yang lebat dan hanya bisa diakses melalui jalur-jalur tersembunyi. Selama perjalanan mereka menuju benteng tersebut, Arya dan Bu Anita harus melewati berbagai rintangan yang dibuat oleh Coven Eternal untuk melindungi markas mereka. Mereka menghadapi jebakan magis dan makhluk penjaga yang dikendalikan oleh kekuatan gelap. Setiap langkah mereka semakin mendekat ke pusat kekuatan Coven Eternal, dan mereka menyadari bahwa ancaman kali ini mungkin lebih besar dari apapun yang pernah mereka hadapi sebelumnya di dalam benteng. Arya dan Bu Anita menemukan sebuah ruang utama yang dipenuhi dengan artefak kuno dan buku-buku terlarang. Coven Eternal tampaknya telah mengumpulkan berbagai kekuatan gelap dari seluruh dunia dan menggunakannya untuk menciptakan ritual yang dapat membangkitkan entitas gelap yang sangat kuat. Mereka menyadari bahwa jika ritual ini selesai, dunia akan menghadapi ancaman yang tidak terbayangkan. Arya dan Bu Anita harus bekerja sama untuk menghentikan ritual tersebut. Mereka menghadapi anggota Coven Eternal dalam pertempuran yang sengit, melawan kekuatan magis dan strategi gelap yang mereka terapkan. Dalam pertempuran itu, Arya menghadapi salah satu pemimpin Coven Eternal yang mengungkapkan bahwa organisasi tersebut
tersebut memiliki rencana untuk membangkitkan kekuatan gelap dan menguasai dunia. Dengan tekad dan keberanian, Arya dan Bu Anita berhasil menggagalkan ritual dan menghancurkan artefak serta buku-buku terlarang yang digunakan oleh Coven Eternal. Mereka juga menyingkirkan pemimpin organisasi tersebut, memastikan bahwa ancaman dari Coven Eternal tidak akan mengancam dunia lagi. Setelah menghancurkan benteng dan menyelesaikan misi mereka, Arya dan Bu Anita kembali ke kota. Mereka merasa bahwa mereka telah mengambil langkah besar dalam melindungi dunia dari kekuatan gelap. Namun, mereka juga menyadari bahwa meskipun mereka telah mengatasi banyak ancaman, mereka harus tetap waspada terhadap kemungkinan ancaman baru di masa depan dengan semangat baru dan pengalaman yang lebih dalam. Arya dan Bu Anita melanjutkan pekerjaan mereka, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Mereka berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan supernatural, terus berjuang melawan kegelapan dan memastikan bahwa dunia tetap aman dari ancaman yang tak terlihat. Setelah menghancurkan Coven Eternal dan memastikan bahwa ancaman besar telah teratasi, Arya dan Bu Anita kembali ke kehidupan sehari-hari mereka, tetapi dengan kewaspadaan yang meningkat. Mereka melanjutkan menyusun panduan tentang pengetahuan dan pengalaman mereka, berharap bisa membantu orang lain dalam menghadapi ancaman supernatural. Namun, kedamaian mereka terganggu ketika Arya menerima sebuah pesan misterius dari seorang pengirim anonim. Pesan tersebut berisi petunjuk menuju sebuah lokasi terpencil yang disebut sebagai puncak kegelapan. Pesan tersebut memperingatkan bahwa ada bahaya besar yang sedang berkembang dan hanya Arya dan Bu Anita yang bisa menghentikannya. Meskipun merasa ragu, Arya dan Bu Anita memutuskan untuk mengikuti petunjuk tersebut. Mereka melakukan perjalanan ke sebuah pegunungan terpencil yang dilaporkan penuh dengan energi gelap dan fenomena supernatural. Selama perjalanan, mereka mengalami berbagai kejadian aneh, termasuk pertemuan dengan makhluk gelap yang tampaknya menjadi penjaga rahasia di puncak kegelapan. Di puncak gunung, mereka menemukan sebuah kompleks gua yang tersembunyi di bawah tanah. Gua ini tampaknya merupakan tempat ritual kuno yang telah lama ditinggalkan. Dalam gua tersebut, mereka menemukan simbol-simbol dan tulisan-tulisan yang menunjukkan bahwa tempat ini digunakan untuk menghubungkan berbagai dimensi dan memanggil kekuatan gelap dari luar batas waktu. Saat mereka menjelajahi lebih dalam, Arya dan Bu Anita menemukan sebuah ruangan besar dengan sebuah altar yang berisi sebuah artefak kuno. Artefak ini dikenal sebagai jantung kegelapan, sebuah benda yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan dan memanipulasi energi gelap dari berbagai dimensi. Artefak ini tampaknya menjadi kunci untuk membuka portal ke dimensi yang lebih berbahaya. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan seorang individu misterius yang mengklaim sebagai penjaga dimensi. Orang ini mengungkapkan bahwa artefak tersebut telah menarik perhatian kekuatan gelap dari seluruh dunia, dan bahwa hanya dengan mengorbankan sesuatu yang berharga, mereka dapat menghentikan ancaman yang akan datang dalam pertempuran yang intens. Arya dan Bu Anita berhadapan dengan makhluk-makhluk gelap yang ingin merebut artefak dan membuka portal ke dimensi lain. Mereka harus menggunakan semua pengetahuan dan keterampilan mereka untuk melawan kekuatan gelap dan menjaga artefak tetap aman. Arya akhirnya memahami bahwa untuk menghentikan ancaman besar ini, mereka harus menghancurkan artefak jantung kegelapan dan mengunci portal secara permanen. Namun, menghancurkan artefak memerlukan pengorbanan besar. Dan Arya harus membuat keputusan yang sulit. Apakah dia siap untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga baginya demi keselamatan dunia? Dengan keberanian dan tekad, Arya dan Bu Anita berhasil menghancurkan artefak dan menutup portal ke dimensi gelap. Dalam prosesnya, Arya harus menghadapi ketakutannya sendiri dan membuat pengorbanan yang mendalam. Portal ditutup dan energi gelap yang mengancam dunia berhasil diatasi. Setelah kejadian tersebut, Arya dan Bu Anita merasa kelelahan, namun puas mereka kembali ke kota dengan rasa lega. Mengetahui bahwa mereka telah mengatasi ancaman yang sangat besar, mereka melanjutkan pekerjaan mereka dengan pengetahuan baru dan pengalaman yang lebih dalam. Siap untuk menghadapi tantangan baru yang mungkin akan datang. Dengan komitmen yang kuat untuk melindungi dunia dari kekuatan gelap, Arya dan Bu Anita melanjutkan perjalanan mereka, menjelajahi misteri-misteri baru, dan siap menghadapi apapun yang mungkin menunggu mereka di masa depan.
dengan artefak jantung kegelapan yang hancur dan ancaman besar yang ditangani. Arya dan Bu Anita merasa mereka telah menyelesaikan babak penting dalam perjuangan mereka melawan kekuatan gelap. Namun, kedamaian itu ternyata hanya sementara di tengah upaya mereka untuk melanjutkan hidup. Mereka mulai menyadari adanya pola aneh di sekitar mereka, peningkatan aktivitas paranormal yang tidak dapat dijelaskan. Di sebuah malam yang tenang, Arya menerima panggilan telepon dari seorang sejarawan bernama Dr. Maya mengundang Arya dan Bu Anita untuk datang ke perpustakaan universitas tempat dia bekerja, di mana dia telah menemukan catatan lama yang mencurigakan. Saat mereka tiba di perpustakaan, Dr. Maya menunjukkan kepada mereka sebuah buku kuno yang telah lama tersembunyi dalam arsip universitas. Buku tersebut berisi catatan tentang lingkaran malam, sebuah organisasi rahasia yang diyakini telah menghilang berabad-abad lalu. Lingkaran ini dikatakan telah mengumpulkan dan menyegel kekuatan gelap dalam bentuk segel-segel kuno yang tersebar di seluruh dunia. Dr. Maya mengungkapkan bahwa salah satu segel yang dikenal sebagai segel malam mungkin telah ditemukan dan aktif kembali. Segel ini memiliki kekuatan untuk memanggil dan mengontrol makhluk dari dimensi gelap, dan saat ini segel tersebut mungkin mengancam untuk membuka portal ke dunia lain. Arya dan Bu Anita memutuskan untuk membantu Dr. Maya dalam penyelidikan mereka. Mereka melakukan pencarian mendalam dan menemukan bahwa segel tersebut tersembunyi di sebuah situs arkeologi kuno yang terletak di bawah reruntuhan sebuah kuil di pedalaman hutan. Lokasi tersebut dikenal sebagai tempat yang dilarang dan telah lama menjadi target pencurian artefak. Ketika mereka sampai di situs tersebut, mereka menemukan bahwa lingkaran malam telah mengaktifkan segel dan mencoba untuk membuka portal. Arya, Bu Anita, dan Dr. Maya harus menghadapi berbagai rintangan dan makhluk supernatural yang dijaga oleh segel, termasuk penjaga yang tampaknya muncul dari dimensi lain. Selama penyelidikan mereka, mereka juga menemukan bahwa ada pengkhianat di antara anggota lingkaran malam yang mencoba untuk mengendalikan kekuatan gelap untuk kepentingan pribadi. Pengkhianat ini ternyata adalah seorang anggota lama dari lingkaran malam yang ingin menguasai dunia dengan cara membangkitkan kekuatan gelap yang tersembunyi. Arya, Bu Anita, dan Dr. Maya harus bekerja sama untuk menghentikan rencana pengkhianat tersebut dan menutup portal yang telah dibuka. Mereka menghadapi pertempuran yang sengit melawan makhluk-makhluk gelap dan menghadapi pengkhianat yang sangat kuat. Dalam pertarungan terakhir, Arya harus menghadapi pilihan sulit, mengorbankan sesuatu yang sangat berharga untuk menghentikan portal dan mengalahkan pengkhianat. Dengan keberanian dan keteguhan, mereka akhirnya berhasil menutup portal, menghancurkan segel, dan menghentikan rencana jahat lingkaran malam. Setelah mengatasi ancaman terbaru, Arya, Bu Anita, dan Dr. Maya kembali ke kehidupan mereka dengan rasa lega. Namun, mereka tahu bahwa meskipun ancaman terbesar telah diatasi, dunia supernatural tetap penuh dengan misteri dan bahaya yang belum terpecahkan. Mereka berkomitmen untuk terus melindungi dunia dari kekuatan gelap dan memastikan bahwa keseimbangan antara dunia nyata dan supernatural tetap terjaga. Arya dan Bu Anita melanjutkan perjalanan mereka dengan pengalaman dan pengetahuan baru, siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin muncul di masa depan. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, mereka siap untuk melawan kegelapan dan menjaga dunia tetap aman. Setelah menutup portal dan mengalahkan ancaman lingkaran malam, Arya, Bu Anita, dan Dr. Maya memutuskan untuk menyatukan pengetahuan mereka dan mendirikan sebuah lembaga yang didedikasikan untuk melawan ancaman supernatural. Mereka menamai lembaga ini Sentinel Kegelapan dengan tujuan untuk memantau dan menangani aktivitas paranormal yang dapat mengancam dunia. Sentinel Kegelapan mulai menarik perhatian banyak orang dengan keahlian di bidang okultisme dan ilmu supernatural. Mereka mulai menerima laporan tentang berbagai kejadian aneh dari seluruh dunia, termasuk peningkatan aktivitas makhluk gelap dan penemuan artefak kuno yang tampaknya memiliki kekuatan jahat. Di tengah upaya mereka menerima laporan tentang sebuah desa terpencil di tengah pegunungan yang dikatakan memiliki sejarah panjang dengan aktivitas supernatural. Desa ini dikenal sebagai desa tersembunyi dan dilaporkan memiliki kebiasaan ritual kuno yang dilakukan oleh penduduknya untuk menjaga keamanan desa dari kekuatan gelap. Arya, Bu Anita, dan Dr. Maya memutuskan untuk menyelidiki desa tersebut.
Mereka tiba di desa tersembunyi dan disambut oleh penduduk yang tampaknya menjaga jarak. Desa ini memiliki atmosfer misterius dan tampaknya sangat terisolasi dari dunia luar. Penduduk desa memperingatkan mereka tentang bahaya yang ada dan menunjukkan kepada mereka sebuah kuil kuno yang terletak di pusat desa. Kuil ini adalah tempat di mana ritual-ritual penting dilakukan untuk menjaga kekuatan gelap tetap terkendali. Mereka mengungkapkan bahwa baru-baru ini mereka merasakan adanya gangguan yang tidak biasa dan khawatir tentang kemungkinan kebangkitan kekuatan gelap yang telah lama dikurung. Arya, Bu Anita, dan Dr. Maya melakukan penelitian di kuil dan menemukan bahwa ada segel kuno yang dilindungi oleh ritual yang telah digunakan selama berabad-abad. Segel ini dikenal sebagai segel keseimbangan dan berfungsi untuk menjaga kekuatan gelap agar tidak menguasai dunia. Namun, mereka menemukan bahwa segel tersebut mengalami kerusakan dan tampaknya terancam. Dalam penyelidikan lebih lanjut, mereka menemukan bahwa ada individu dari luar desa yang mencoba untuk merusak segel dan memanfaatkan kekuatan gelap untuk tujuan jahat. Individu ini ternyata merupakan seorang penyihir gelap yang telah lama mencari cara untuk membangkitkan kekuatan yang terkurung di desa. Arya dan tim harus bergegas untuk menghentikan penyihir gelap sebelum segel benar-benar hancur. Mereka menghadapi berbagai bahaya di dalam kuil, termasuk jebakan magis dan makhluk gelap yang dikerahkan untuk melindungi penyihir tersebut. Pertempuran yang intens terjadi ketika mereka berhadapan dengan penyihir dan makhluk-makhluk yang dikendalikan olehnya. Dalam pertarungan akhir, Arya dan tim harus menggunakan semua pengetahuan dan keterampilan mereka untuk melawan kekuatan gelap dan menyelamatkan desa. Mereka berhasil menghentikan penyihir gelap dan memperbaiki segel yang rusak, mengembalikan keseimbangan dan keamanan di desa tersembunyi. Setelah kejadian tersebut, penduduk desa sangat bersyukur dan menyambut Arya, Bu Anita, dan Dr. Maya sebagai pahlawan. Mereka mengakui pentingnya menjaga tradisi dan ritual mereka untuk melindungi desa dari ancaman supernatural. Arya, Bu Anita, dan Dr. Maya kembali ke Sentinel Kegelapan dengan rasa puas dan pengalaman baru. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka telah menghadapi banyak ancaman, pekerjaan mereka belum selesai. Dunia terus berubah, dan mereka harus tetap siap untuk melawan kekuatan gelap yang mungkin muncul kapan saja. Dengan semangat baru, mereka melanjutkan misi mereka untuk melindungi dunia dan memastikan bahwa keseimbangan antara dunia nyata dan supernatural tetap terjaga. Mereka siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang dengan tekad yang tidak tergoyahkan untuk menjaga dunia tetap aman dari ancaman yang tak terlihat. Setelah menangani ancaman di desa tersembunyi, Arya, Bu Anita, dan Dr. Maya melanjutkan pekerjaan mereka di Sentinel Kegelapan. Mereka mulai memfokuskan upaya mereka pada pemantauan dan pencegahan ancaman supernatural yang baru muncul di berbagai belahan dunia. Mereka menerima laporan tentang aktivitas paranormal yang meningkat di sebuah kota pelabuhan kuno bernama Portus Umbra. Portus Umbra dikenal dengan sejarahnya yang kelam dan berbagai legenda tentang kapal-kapal yang hilang dan penampakan makhluk laut misterius. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa terjadi sejumlah hilangnya kapal yang tidak dapat dijelaskan, serta penampakan roh dan suara aneh di sepanjang dermaga. Arya, Bu Anita, dan Dr. Maya memutuskan untuk menyelidiki kota tersebut. Saat mereka tiba di Portus Umbra, mereka disambut oleh penduduk yang tampaknya khawatir dan tidak nyaman. Kota ini memiliki suasana suram dan sepi, dengan banyak bangunan tua dan dermaga yang tampaknya terlupakan oleh waktu. Penduduk kota mengungkapkan bahwa mereka telah mengalami kejadian-kejadian aneh seperti kapal yang berlayar tanpa awak dan penampakan roh di laut. Beberapa penduduk juga melaporkan mendengar nyanyian misterius yang berasal dari kedalaman laut. Mereka menunjukkan kepada Arya dan tim sebuah kapal tua yang dikenal sebagai Eternal Mist yang terdampar di dermaga dan dipercaya sebagai sumber dari banyak masalah tersebut. Arya dan tim memutuskan untuk menyelidiki kapal Eternal Mist. Saat mereka memasuki kapal, mereka menemukan bahwa kapal tersebut penuh dengan artefak kuno dan simbol-simbol misterius. Mereka juga menemukan catatan kapal yang mencatat peristiwa aneh dan
kejadian yang tidak dapat dijelaskan di ruang bawah dek. Mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang berisi sebuah altar kuno. Altar ini tampaknya terkait dengan ritual-ritual yang dilakukan oleh kru kapal yang hilang. Mereka juga menemukan sebuah buku kuno yang berisi petunjuk tentang ritual yang dapat memanggil kekuatan laut dan entitas gelap dari kedalaman lautan. Ketika mereka melanjutkan penyelidikan, mereka tiba-tiba diserang oleh makhluk laut yang mengerikan, termasuk roh-roh kapal yang hilang dan makhluk-makhluk yang tampaknya dipanggil oleh ritual. Arya, Bu Anita, dan Dr. Maya harus menghadapi makhluk-makhluk ini dan menghentikan ritual yang sedang dilakukan oleh entitas gelap yang terhubung dengan kapal Eternal Mystic. Selama pertarungan, mereka mengetahui bahwa ritual tersebut bertujuan untuk membangkitkan entitas kuno yang telah lama tidur di kedalaman laut. Entitas ini dikenal sebagai penguasa lautan dan memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mengendalikan laut dan segala sesuatu di sekitarnya. Arya dan tim harus bekerja sama untuk menghentikan ritual dan mengalahkan makhluk-makhluk yang dikendalikan oleh entitas tersebut. Mereka menggunakan semua pengetahuan dan keterampilan mereka untuk memerangi kekuatan gelap dan memastikan bahwa ritual tidak selesai. Dalam pertarungan akhir, mereka berhasil menghancurkan altar dan menghentikan ritual, mencegah kebangkitan penguasa lautan, dan menyelamatkan kota dari ancaman besar. Mereka juga membantu penduduk kota untuk membersihkan dermaga dan kapal dari pengaruh kekuatan gelap. Setelah kejadian tersebut, Portus Umbra mulai pulih dari gangguan supernatural yang telah mengganggu mereka. Penduduk kota berterima kasih kepada Arya, Bu Anita, dan Dr. Maya atas bantuan mereka dan memberikan mereka informasi berharga tentang sejarah kota dan kejadian-kejadian yang telah terjadi. Arya, Bu Anita, dan Dr. Maya kembali ke Sentinel Kegelapan dengan perasaan puas. Mereka tahu bahwa ancaman besar telah diatasi. Tetapi mereka juga menyadari bahwa dunia terus berubah dan penuh dengan misteri. Mereka melanjutkan misi mereka dengan semangat yang lebih besar, siap untuk menghadapi tantangan baru dan menjaga dunia tetap aman dari kekuatan gelap yang mungkin muncul di masa depan. Setelah menyelamatkan Portus Umbra dari ancaman kekuatan laut, Arya, Bu Anita, dan Dr. Maya kembali ke markas Sentinel Kegelapan dengan penuh semangat. Mereka merencanakan langkah-langkah berikutnya untuk memperkuat lembaga mereka dan memperluas jaringan kontak di seluruh dunia guna melawan ancaman supernatural. Namun, saat mereka mulai memetakan kasus-kasus baru dan merancang strategi, mereka menerima laporan tentang sebuah artefak kuno yang hilang di sebuah museum terkenal di Eropa. Artefak tersebut dikenal sebagai Sphinx dari Kegelapan, yang dikatakan memiliki kekuatan untuk menghubungkan dimensi dan membuka pintu ke kekuatan gelap yang tak terbayangkan. Melihat potensi bahaya dari artefak ini jika jatuh ke tangan yang salah, Arya, Bu Anita, dan Dr. Maya segera memutuskan untuk pergi ke Eropa dan menyelidiki kasus tersebut. Mereka tiba di kota besar yang menjadi lokasi museum dan menemukan bahwa museum telah ditutup sementara karena insiden pencurian yang belum terpecahkan. Mereka melakukan penyelidikan di sekitar museum dan berbicara dengan staf serta pihak keamanan. Dari wawancara dan penyelidikan, mereka mengetahui bahwa pencurian terjadi di malam hari dan hanya beberapa orang dalam museum yang memiliki akses ke area tempat artefak disimpan. Arya, Bu Anita, dan Dr. Maya mulai menyelidiki lebih dalam dan menemukan bahwa ada organisasi rahasia yang berusaha mendapatkan artefak tersebut untuk tujuan jahat. Organisasi ini dikenal sebagai Kultus Kegelapan dan memiliki reputasi buruk dalam mencari artefak untuk membuka portal ke dimensi lain. Mereka melacak jejak Kultus Kegelapan dan menemukan bahwa mereka memiliki basis tersembunyi di sebuah gedung tua di pinggiran kota. Gedung tersebut tampaknya digunakan sebagai tempat pertemuan dan pusat aktivitas mereka. Aryan, Bu Anita, dan Dr. Maya memutuskan untuk menyusup ke gedung tersebut. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk pengamanan yang ketat dan anggota Kultus Kegelapan yang sangat terlatih dalam penyelidikan mereka. Mereka menemukan ruang bawah tanah yang berisi altar kuno dan berbagai simbol-simbol mistis yang menunjukkan bahwa Kultus Kegelapan sedang mempersiapkan ritual untuk membuka portal ke dimensi gelap. Ketika mereka mendekati altar,
Mereka menemukan bahwa artefak Sphinx dari kegelapan telah ditempatkan di pusat altar, siap untuk digunakan dalam ritual. Kultus kegelapan tampaknya akan memulai ritual dalam waktu dekat untuk memanggil kekuatan gelap dari dimensi lain. Arya dan tim harus beraksi cepat untuk menghentikan ritual dan mengambil artefak tersebut sebelum portal terbuka. Mereka terlibat dalam pertarungan sengit melawan anggota kultus kegelapan dan makhluk-makhluk gelap yang dipanggil oleh ritual. Dalam pertarungan akhir, mereka berhasil merebut artefak dan menghentikan ritual, mencegah pembukaan portal dan kebangkitan kekuatan gelap. Mereka juga menangkap beberapa anggota kultus kegelapan dan menyita dokumen-dokumen penting yang bisa membantu mereka dalam memerangi ancaman di masa depan. Setelah mengatasi ancaman tersebut, Arya, Bu Anita, dan Dr. Maya kembali ke markas Sentinel Kegelapan dengan membawa artefak yang selamat. Mereka menyadari bahwa meskipun ancaman besar telah diatasi, masih banyak bahaya yang mengintai di luar sana. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka melanjutkan misi mereka untuk melindungi dunia dari kekuatan gelap dan memastikan bahwa keseimbangan antara dunia nyata dan supernatural tetap terjaga. Dengan pengalaman dan pengetahuan baru, mereka siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dan menjaga dunia tetap aman dari ancaman yang mungkin muncul.